Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم من المهدي إلى اللهد. وقال أيضا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Ma'asyiral muslimin, jamaah taklim tahsin Al-Quran Masjid Jami Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di malam yang berbahagia ini, kita senantiasa masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita masih bisa menyempatkan waktu kita untuk hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hambanya yang selalu senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berharap syafaat kelak di yaumil qiyamah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berselawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرامي. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا ربي بالمصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا من كل عين لما ومن العدا ومن الردى ومن
بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرامي خمسة أطفي بها شرا وباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم إلهنا في القرى من العاسين والعطبا وكل بلية وباب أهل البدر يا الله يا ربي بلغ سيدنا واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ketika saat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mendapati seorang anak laki-laki yang kemudian diberikan nama Ismail alaihi salam, maka sesampainya Nabi Allah Ibrahim di Ardil Muqaddasah Makkah Al-Mukarramah, berdoalah Ibrahim dengan doa yang sangat masyhur, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan aku keturunan yang soleh dan solehah. Sebelum Nabi Allah Ibrahim alaihi salam memiliki anak Ismail alaihi salam, maka sebelumnya Nabi Allah Ibrahim mengorbankan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih ribuan ratusan binatang ternaknya, dari unta, sapi, kambing, dikorbankan untuk Allah, sehingga semua makhluk yang ada di langit dan bumi, yang di daratan, yang di lautan, semuanya merasa takjub, merasa hebat, merasa bangga kepada Nabi Ibrahim yang telah mengorbankan seluruh hartanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dibagikan kepada para fakir dan miskin. Namun setelah itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tanpa sadar dia mengucapkan kalimat, andaikan Allah karuniakan aku seorang anak laki-laki atau seorang putra atau seorang anak, maka akan aku korbankan juga dia untuk Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu kata kita menyeletuk lah gitu ya, bahasanya nyeletuk gitu, nggak sadar yang ngomong gitu tuh. Andaikan aku yang aku korbankan semua ini untuk belum seberapa. Andaikan Allah karuniakan, Allah berikan aku seorang keturunan anak laki-laki, maka akan aku korbankan juga dia untuk Allah. Sampailah di Ardil Muqaddasah, Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan aku seorang anak laki-laki. Dikabulkan doanya. Ya, yang berdoa seorang nabi
yang berpangkat Khalilullah. Apa Khalilullah? Kekasih Allah. Ya, Habibullah Nabi Muhammad juga kekasih Allah. Cuman Khalil itu pangkatnya di bawah Habib gitu. Habibullah kekasih Allah, Khalil itu kekasih, sama-sama kekasih. Cuman secara pangkat derajat tuh Khalil itu di bawah Habib gitu. Di bawah Habibullah maksudnya gitu. Kekasih Allah, tapi maknanya sama. Nabi Musa Kalimullah yang pernah bicara dengan Allah. Nabi Isa Ruhullah, ruhnya Allah, bukan ruhnya Allah punya ruh, bukan. Artinya Nabi yang terlahir tanpa seorang ayah, gitu ya. Itu. Jadi masing-masing punya julukan. Akhirnya singkat cerita, singkat dalam kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa dalam Al-Quran? Allah mengatakan, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. Lantas ketika Nabi Ibrahim mendapati Ismail balagh, sudah balik, sudah bisa bermain ke sana, bermain ke sini, loncat sana, loncat sini, sudah bisa berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. Ismail yang kecil itu. Satu riwayat 7 tahun. Satu riwayat yang lain 11 tahun. Qala, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, apa yang dikatakan? Ya abati, ya bunayya, wahai anak tersayangku. Ya bunayya itu maknanya apa ya? Jadi penghargaan, pengalaman kepada seorang anak lah gitu. Anak king lah kalau orang saya bilang, wahai anak king gitu ya, anak kesayangan gitu. Makanya kalimatnya ya bunayya. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Lantas Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, panzur madza tara, wahai anakku Ismail, pikirkanlah, maka bagaimana pandanganmu, pikirkanlah bagaimana pandanganmu, pikirkanlah bagaimana menurutmu dengan mimpi itu. Maka Ismail itu jawab, yang kecil tuh. Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kata Nabi Ismail, kata Ismail yang kecil itu, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'maru, laksanakan, lakukan, kerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapati aku termasuk daripada orang-orang yang bersabar. Kalau kita, wah beda, kita mutar dulu dah, kan begitu. Memotong anak kita mah kan begitu. Nah, ini kan beda kelasnya, beda kelas lah jauh. Akhirnya apa? Perintah itu dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim setelah Ismail bersedia, gitu, bersedia untuk disembelih. If'al ma tu'mar, kerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Lantas saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dalam mimpinya dia berkata, kemudian dia berpating dalam mimpinya, ditagih oleh Allah, wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu.
Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya ditagih oleh Allah, wahai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu untuk menyembelih anakmu Ismail. Karena dulu pernah ngomong kan, yang nyeletuk itu, andaikan Allah karuniakan aku seorang anak laki-laki, maka akan aku korbankan juga dia untuk Allah. Ya, Ibrahim pernah nazar berarti kan, pernah ngomong begitu. Ditagih itu sama Allah tuh. Pagi harinya bangun, ketika bangun dari mimpinya dia berpikir, apakah mimpi itu dari Allah atau mimpi ini dari setan. Maka Nabi Ibrahim waktu itu berpikir bahasa Arabnya kan taro, panzur madza taro, ya kalimat kata kerjanya tarowa gitu ya, tarowa. Kemudian kata kerjanya, kata bendanya tarwiyatan. Maka hari itu disebut dengan hari tarwiyah, tanggal 8 bulan Dzulhijjah, yakni besok berarti kan, tanggal 8 besok disunahkan untuk puasa. Kemudian bermimpi lagi malam keduanya, wahai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu untuk menyembelih anakmu Ismail. Lantas Nabi Ibrahim saat itu menjadi tahu gitu. Kalau pertama kan dia masih berpikir-pikir itu dari Allah atau dari setannya, kan begitu, masih mikir. Yang kedua, dia menjadi tahu kalau mimpinya bukan dari setan tapi dari Allah. Lantas hari itu diberikan nama hari Arafah. Arafah itu artinya mengetahui, tahu. Artinya Nabi Ibrahim mengetahui kalau mimpinya dari Allah bukan dari syaitan, gitu ya. Maka disebut hari Arafah. Disitulah puncak ibadah jamaah haji, wukuf di padang Arafah. Tapi nggak dipotong juga tuh Ismail. Tapi udah tahu mimpinya dari Allah, tapi nggak disembelih Ismailnya. Lantas malam ketiganya ditagih lagi sama Allah, wahai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu untuk menyembelih anakmu Ismail. Lantas malam yang ketiga ini Nabi Ibrahim alaihissalam udah nggak tempo lagi. Dia perintahkan istrinya Siti Hajar untuk memberikan pakaian yang terbaik kepada Ismail. Ya, diberikan pakaian, diberikan wangi-wangian, disisirin rambutnya gitu kan, biar cakep. Mau kemana? Kalau kata kita mau kondangan mah gitu kira ya, mau kondangan kali mah. Berangkatlah Nabi Ibrahim bawa pisau, bawa golok, bawa tambang, ya kan? Berangkat. Ketika berangkat di tengah perjalanan, iblis dari dulu diciptakan oleh Allah sampai ila yaumil kiamah gak pernah sibuk, Pak. Sibuk terus, kerjaannya apa? Ngegoda, ngeganggu manusia. Kerjaan iblis itu. Malam Selasa, malam Senin jadwal pengajian tahsin. Yang di rumah udah ngapa? Ngaji-ngaji amat sih. Udah di rumah cuacanya anyep, kan begitu ya. Itu iblis tuh gitu kerjaannya tuh. Enakan gitu di rumah nyantai ngopi, kan begitu ya. Ngapain sih ngaji-ngaji, kan begitu. Nah ini iblis tuh gitu kerjanya tuh, selalu menggoda manusia. Kita nih orang-orang yang berhasil gitu menghadapi godaan-godaan setan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ganggu tuh. Siapa yang diganggu? Yang pertama Nabi Ibrahim. Ibrahim, kau tidak lihat anakmu itu yang lucu, yang kasep, yang ganteng, yang pinter, kan gitu ya, yang luar biasa lah Ismail saat itu ya, dikagumkan oleh semua orang. Apakah engkau tega untuk menyembelihnya? Kan begitu. Nabi Ibrahim menjawab, ini sudah perintah Allah, aku ikhlas melaksanakannya. Iblis pun gak kuat ngadepin Nabi Ibrahim, dia lari kemana? Ke Siti Hajar, ya kan? Karena Nabi Ibrahim itu istrinya ada Siti Hajar, Siti Sarah. Kalau Siti Hajar itu Nabi Ismail, ya, keturunannya memberikan keturunan terus sampai kepada baginda Nabi itu. Maka keturunan dari Nabi Ismail. Kalau dari Siti Sarah, ya Siti Sarah itu Nabi Ishak. Ya keturunan Nabi Ishak gitu ya. Berarti kalau Nabi Muhammad tuh langsung silsilah sanadnya langsung dari Nabi Allah Ibrahim ke Ismail nih, gitu ya. Ismail terus sampai kepada Adnan, kemudian sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah saat itu tidak kuat, datanglah dia kepada Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, engkau enak-enakan baik di rumah, di atas kursi goyang, mengatakan begitu ya, nyantai-nyantai, sementara kau tidak tahu suamimu Ibrahim membawa putramu Ismail itu mau dipotong, mau disembelih. Kata Siti Hajar, kau jangan berdusta wahai iblis, kan begitu. Tidak ada kabar dan aku belum pernah mendengar seorang ayah akan membunuh anaknya, akan menyembelih anaknya. Kau dusta, kata Siti Hajar. Lantas kata iblis, iya betul, karena katanya Allah sudah memerintahkan itu.
Allah perintahkan itu. Kata Siti Hajar jawabnya apa? Wahai iblis, jangankan cuma nyawa anakku, jangankan cuma nyawa suamiku, kalau Allah yang perintahkan, nyawaku pun siap untuk dikorbankan. Nah, kan beda itu jawabannya. Pusing dah iblis dah. Waduh, sono salah, sini salah, sono kalah, di sini kalah lagi baik. Datang ke Ismail. Begitu datang ke Ismail, wahai Ismail, jangan kau senang-senang dulu. Ente loncat sono, loncat sini, senang sono, senang sini. Kau nggak tahu tuh ayahmu bawa apa? Bawa pisau, sama golok, sama tambang. Kata Ismail, emang mau ngapain? Memotong. Siapa yang potong? Kamu yang dipotong. Katanya Tuhannya memerintahkan untuk memotongmu. Lantas Ismail mengatakan, wahai iblis, aku siap untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas dan ridho untuk dikorbankan. Saat itu iblis mau melontarkan kata-kata berikutnya, Ismail mengambil sebuah batu, sebuah kerikil atau kecil gitu, langsung dilemparkan ke arah iblis itu dan mengenai posisi matanya. Nah, jadi matanya picak begitu ya, celeng dah tuh, lepok-lepok, dah kelemar-kelemar dah tuh. Iblis kabur, ngebecir dengan sia-sia. Makanya kalau di ibadah haji itu kan ada balang jumroh ya. Balang jumroh itu melaksanakan syariat Nabi Allah Ismail ada. Balang jumroh ya, balang jumrohul aqabah, jumrohul wusta, ula dan sebagainya. Nah, sampai situ terjadilah penyembelihan. Ternyata di tengah-tengah penyembelihan, golok dan pisau itu tidak pernah mampu untuk memotong leher Ismail. Diputer, dilengkupkan, diikat dan lain sebagainya, akhirnya nggak mampu memotong. Akhirnya diadukan ke batu yang besar. Batu tersebut belah dengan pukulan golok itu. Akhirnya Nabi Ibrahim tuh ngomong sama goloknya, wahai golok, kan begitu, kau mampu membelah batu yang keras, batu yang besar, tapi kau tidak mampu memotong leher, memotong daging yang lunak. Goloknya ngomong. Coba kalau kita lagi ngomong gitu sama apa, terus dia ngomong lah, kabur, kan begitu ya. Nah iya, kita mau ukurannya di kuburan gitu, umpamanya, mbah saya datang mbah, terus dia jawab mau ngapain lo, lah kabur kita, kan begitu. Kita kan penakut. Ngomong tuh goloknya, apa kata goloknya? Ibrahim, ente, bahasa kitanya mah begitu, ente nyuruh saya potong, sementara Allah Tuhanmu dan Tuhanku suruh jangan potong. Tuh, gitu kata Allah, kan menyaksikan, semua malaikat itu menyaksikan. Akhirnya Allah memerintahkan kepada golok itu untuk tidak mampu memotong leher Ismail. Lantas silakan diselamatkan oleh Allah, kan begitu. Lantas yang dermawan siapa? Ya Allah lah, bukan Ismail, bukan Ibrahim, kan begitu. Allah yang membuat itu semua. Allah kuasa dengan semuanya. Di tengah perjalanan penyembelihan itu, lantas apa? Lantas datanglah Nabi, datanglah malaikat Jibril alaihi salam membawa kambing gibas yang dulu pernah dikorbankan oleh Habil putra Adam. Ya, Habil adiknya, Kabil kakaknya, yang diterima adiknya nih, Habil nih korbannya nih. Nah, dibawa dari surga, diturunkan lagi oleh malaikat Jibril untuk menebus Nabi Allah Ismail alaihi salam dalam penyembelihannya itu. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kata Allah, aku ganti tebus, aku tebus penyembelihannya itu, diganti dengan dzibhin azim, sembelihan yang besar. Kambing berarti Pak, ya, kambing gibas. Makanya sebetulnya kalau orang korban tuh bagus pakai kambing Pak, gitu. Ya Pak Ustadz, saya mau pakai sapi aja, bagus kan begitu. Cuman yang paling outdoor, yang paling awal sebetulnya pakai kambing satu gitu. Kenapa? Karena perintahnya kambing. Cuman turunlah dalam kiasnya itu. Kemudian sapi juga boleh untuk 7 orang, kan begitu, gitu ya. Jadi kisah kurban tuh di situ. Gitu. Pak, insya Allah besok kita masuk tanggal 8 bulan Dzulhijjah, yaitu hari Tarwiyah. Hari Selasa kita masuk tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah kita masuk pada hari Nahriyah. Nahriyah itu artinya penyembelihan, gitu ya, penyembelihan. Jadi Tarwiyah, Arafah, Nahriyah.
gitu, karena kalimatnya wanhar gitu ya, kalimatnya wanhar. Jadi kalau lihat konteksnya nggak ada, jangan lama ya. Ada 3 hari ya. Yang pertama yaitu hari Tarwiyah. Nah, ini teh berpikir berarti ya, masih pikir-pikir gitu ya. Nah kemudian masuklah Arafah ya, Arafah. Nah, ini artinya mengetahui ya, mengetahui atau tahu lah gitu. Kemudian yang ketiga hari Nahriyah ya. Nahriyah ini yaitu kurban. Nah, diambil dari kalimat, maka dalam surah Al-Kautsar fasolli li rabbika wanhar ya, kalimat wanhar ini nahriyah nun ha wanhar kalimat fi'il amar, asal kata anhar, maka kalimatnya fasolli, maka dirikanlah salat li rabbika, untuk mengingat Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Tuh, gitu ya. Wanhar itu hari penyembelihan maksudnya ya, penyembelihan terjadi. Maka sebenarnya bukan hari raya Idul Adha, itu kan hari raya. Adha itu sama kan, sembelihan, kurban gitu ya. Asal katanya hari Nahriyah. Sehingga dalam satu riwayat dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10, semua menjadi amal ibadah itu menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran bagus, ya baguslah, kapan juga dicintai oleh Allah. Sangat dicintai oleh Allah baca Quran itu. Namun ketika baca Qurannya pada tanggal 1, 2, 3, 9 terus 10 bulan Dzulhijjah, maka menjadi sangat dicintai oleh Allah. Apapun ibadah. Makanya kalau mau ibadah tuh begitu. Dari tanggal 1 Dzulhijjah itu udah mulai tuh. Mau puasa, mau baca Quran, mau baca tasbih. Tasbih di bulan yang lain Allah suka, Allah sangat suka. Allah cinta, Allah cinta. Tapi ketika dibacanya tasbih, dzikir, tahlil dan lain sebagainya itu dibaca dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, itu akan menjadi lebih dicintai oleh Allah. Apapun amalannya. Ngaji ini malam ini, Pak. Malam ini berarti kan masih dalam bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang kita? Tanggal 8 ya, karena perubahannya di waktu maghrib. Maka taklim kita saat ini dengan taklim sebelumnya sama kedudukannya. Allah cinta. Tapi ketika ngaji malam ini lebih sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sangat mantap itu dilakukan pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10-nya. Itu ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita mulai saja taklim kita. Kita melanjutkan makro bacaan kita. Sudah sampai ayat berapa? 96. 96, 97. Apa kalimatnya? Walaqad anzalna. Mangkana. Qul mangkana. Oh, qul mangkana ya. Ya, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. sama. قل من temponya dikit cepat aja. Nah, temponya kita main tempo ya, jangan lambat biar pas nadanya. Aduwal tidak boleh ditahan. Aduwal tidak boleh karena waw bertasdid gak ada gunnah. Ul ti makan ul ke dalam huruf khalqul khalqi. Ul ada nyakloknya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Sama. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Lanjutkan. Ala qalbika boleh, biiznillah boleh, lebih bagus dari fa'innahu. Fa'innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa huda. Wa huda jadi mad. Kalau mau berhenti di situ enggak boleh. Wahud yadaihi wahud. Dibaca dia. Daknya itu dibaca.
Itu ya. Baik. Kalau diyadai boleh, musaddiqan lima baina yadai boleh. Ya, kalau melanjutkan panjang ayatnya boleh. Diulang. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Bersama. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan. Belajar tempo ya, temponya jangan lambat. Nah, temponya pasin, agak cepat dikit. Tapi gunahnya jangan dihilangin. Ya, lihat posisi guna in itu guna ya. Terus sama wahudau ya itu ya, hudau itu guna. Diulang lagi. Fa in nah, itu guna tuh. Fa innahu nazzalahu ala agak cepat kesananya ya. Jangan dilambatkan. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Bersama. Wahudau gunanya kurang. Wah, kecepatan tuh main ininya cepat jadinya wahudaunya cepat juga. Nah, tetap gunah tuh ditahan. Gitu ya. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Sama? Musaddiqan lanjut ya, perhatikan lagi ayat berikutnya. Satu ayat kita baca. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin. Bersama. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa inna allaha aduwwun lil kafirin. Kali-kali tes napas biar sehat ya kan. Iya, napas ya biar sehat. Kita nggak usah lagi baca Quran aja. Napas yang 2 baris, 3 baris, 1 tapasan kan begitu. Kan sehat kan. Baik, diulang. Man guna. Ya, ingat gunanya di mang sama di mana? Gunanya di mana lagi? Hah? Mang satu. Yang kedua lagi di mana? Gunah. Gunanya di fa'inun bertasdid tuh. Selainnya jangan gunah, gitu ya. Selainnya cepat. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin. Ya, temponya segitu ya. 1, 2, 3. Man kana aduwwan lillahi
rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allah tahan dulu. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ya, diulang. Wa mala panjang. Ya, 3 alif. Ya, mad wajib muttasil. Ulang lagi. Mangka 1 2 3. Masih berebut bacanya tuh. Ya, ada yang duluan, yang belakangan. Ya, buru-buru pengen nyampe napasnya. Itu nggak apa-apa ya. Jadi itu ya memang kita kan masih punya karakter membaca tuh ya. Gitu. Ini kan kita lagi baca bareng-bareng. Baik, lanjut ayat berikutnya, ayat 99. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Barang? Masih matobi'inya masih belum pas. Walaqad anzalna ilaika ayatim kadang ayat panjangan tuh. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Mana? ilaika ayatin bayyinat. Ya. Yang gundah mana? Ang pertama, kedua. Tim ulang lagi ya. Gunakan ya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Perang? Itu bagus tuh. Tepas ya. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Wa ma yak panjangan. Wa ma yak ya mutabi'nya perhatikan. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Maknya mesti kepanjangan. Wa ma yak 1 2 3. Nah, lanjutkan ulang. Wa ma yakfuru biha 1 2 3. Pasti ya. Baik, satu ayat lagi 100 ya.
aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Bersama. Gunah mana-mana tuh? Ahdan guna tuh ngadepin nun idgham bi guna. Terus kum ya kum min ya guna tuh. Selainnya tidak ada ya. Aw kullama ahadu, cepatnya jangan aw kullama jangan tuh matobi kan. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Bersama. Ya, fariqum berinya panjang ya. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Sama. Ya, ahdan gunanya kurang. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bal aktsaruhum la yu'minun. Awas, hati-hati lanya kepanjangan. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bisa ya? Satu ayat lagi ya. Walamma ja'ahum, ya, ja-nya panjang, batabiat wajib mutasil. Walam gunakan walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Bersama. Awas jangan berebut di gunahnya ya. Min ainnya tahan lagi tuh gunah tuh. Jangan buru-buru. Lam satu yang pertama, kedua lum jangan buru-buru. Ain dan buru-buru ya. Kalau kita lihat di acara-acara tahfidz tuh, nah, anak kecil tuh biasanya emang dia mainnya di gunah. Makanya kita nih jangan terlalu terburu-buru di depan gunahnya. Mereka tuh yang dimantep itu di gunahnya. Itu saya perhatikan tuh. Selain makhraj itu terbiasa mungkin, tapi gunahnya itu tidak pernah tertinggal sedikit pun. Diulang. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Bersama. Ahum rasulun min 'indillah.
مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب مصدق لما معهم نبذ فريق jangan مصدق لما itu salah tuh ya musaddiqul lima salah karena kopnya tanwin menghadapi lam bila gunnah jangan digunahin langsung kan tasdidkan saja kemudian gunakan musaddiqul lima musaddiqul lima musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum gunnah nabadha fariqum minal ladzina utul kitab bersama musaddiqul situ ada waqaf ya. Waqaf apa? Lam alif la adamul waqf. La adamul waqf. Tidak ada waqaf sebetulnya situ. Berhenti di situ boleh. Kita ulang lagi ya. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim bersama nabadha fariqum perhatikan panjang itu ya nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim sama وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون wara bukan wara ya wara tebal dikit wara zuhurihim ka'annahum la ya'lamun Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Baik, sebelum barangkali ada pertanyaan, silakan. Baik, tidak ada pertanyaan? Baik. Ayo, silakan. Untuk kemarin ada
mad wara. Untuk mad apa nih? Gimana maksudnya? Ya, ya. Apa namanya? Ketukannya mungkin ya, lebih kepada ketukan lah. Mad tabi'i panjang berapa alif? Satu alif, dua harokat berarti kan? Berarti satu alif, dua ketukan, betul ya? Mad tabi'i. Mad iwan satu alif, dua harokat. Mad silah qasirah satu alif, dua harokat. Mad silah tawilah ya sampai 2,5 sampai 3. Kemudian mad wajib muttasil, mad wajib 3 alif, berarti ketukannya 6 harokat ya, 6 harokat. Mad jaiz munfasil berapa? Mad 5 harokat, berarti 2,5 alif. Artinya mad wajib dengan mad jaiz sama nggak panjangnya? Beda. Kalau mad wajib paten dia. Semua qiraat hampir membacanya 3 alif, 6 harokat. Tapi mad jaiz itu enggak. Ada yang baca 2 harokat tuh. Mad jaiz kalau kita perhatikan di Imam Makkah tuh kalau baca dia ada yang enggak panjang dia. Qul ya ayyuhal kafirun la ada la a'budu ma adalah jadi itu satu alif ya. Pakainya mad jaiz itu enggak paten dia. Cuman kalau mau dibaca 2 harokat semuanya harus 2 harokat gitu. Bacaan kita tuh harus 2 harokat gitu mad jaiznya. Enggak boleh ini mah 5, ini mah 2 kan gitu, 5, 3 kan begitu. Jadi gitu. Jadi ketukannya wara gitu ya. Kalau kita main ketukan kan seperti wara azhu kan begitu ya, agak ribet juga gitu. Maka kita pakai insting aja, pakai feeling gitu. Pakai feeling gitu. Kalau kita lagi bacanya cepat gitu. Jadi bacaan itu tergantung kita mau pakai bacaan yang mana, mau tartil, mau tadwir, mau tahqiq, mau hadr. Jadi beda-beda tuh. Jadi ada yang tartil, berarti segini nih madnya, mad wajibnya gitu ya. Kalau yang tartil, yang tahqiq beda lagi, panjang dia. Seperti kalau orang ngaji Qori kan gini. Kalau mad wajib muttasil bismillah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Tapi kalau ngaji qiraat panjang. Bismillahir, karena mad tabi'i pada ngaji qori itu sama tuh panjangnya dengan mad wajib muttasil saat ngaji biasa, cuman kan bacaannya lambat dia karena lambat aja gitu. Jadi yang menentukannya itu tempo sebetulnya. Tempo itu mau tempo yang mana? Bisa aja lebih cepat lagi, artinya ketukan ini bisa jadi sedang 3 harokat ini yang 6 harokat itu bisa jadi 2 lebih cepat lagi kalau kita bacanya lebih cepat gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, kan itu kan ketukannya cepat gitu ya. Jadi tempo sebetulnya yang menentukan 2 ketukan, 4 ketukan, 1 ketukan sampai 6 ketukan itu adalah tempo. Tempo kita membaca. Maka ketika wara, bagaimana wara, kalau kita bacanya apa sih kalimatnya tadi? Bimba di waro. Kalimatnya apa tadi? Kitaballahi waro ya. Kalau kita bacanya gini. Kalau kita bacanya umpama dari kitabullah ya, kitabullah ya. Kalau bacanya cepat. Nah, berarti kalau bacanya santai dulu. Kitaballahi wara'adu. Nah, gitu ya. Tapi kalau sebenarnya cepat, kitaballahi wara, jadi lebih cepat lagi, ngitungnya lebih cepat lagi gitu. Jadi maka yang menentukan tuh tempo sebetulnya. Kalau coba mencontoh, saya ngaji dengan qiraat nih ya, dengan qiraat. Seperti dari kalimat utul ya. Minalladzina utul kitaballahi wara. Itu cantik lagi. Wara'ahu
Nah, gitu ya kalau ngaji qiraat. Tapi kalau lagi baca santai dengan tartil lebih cepat sedikit, lebih cepat sedikit. Nah, itu agak cepat ngitungnya, gitu ya. Minalladzina utul kitaba kitaballahi wara'adu. Nah, gitu ya. Tapi kalau lebih cepat lagi umpamanya minalladzina utul kitaba kitaballahi wara'adu. Nah, gitu. Jadi lebih cepat lagi ngitungnya dia. Gitu ketukannya. Jangan sampai umpamanya minalladzina utul kitaba kitaballahi wara'adu. Panjangan kita. Kehabisan apa sih? Jadi kalau main ketukan itu tergantung tempo. Tempo kita bacanya ini baca cepat, baca santai, setengah, atau baca cepat. Kan kita pernah nggak baca Quran cepat? Pernah Ustaz, lagi hataman kan gitu ya, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang begitu kan, cepet tuh kayak orang lagi anu lah, jadi kejar target dia satu juz kan gitu cepet. Nah, matnya juga dimainin di situ, wah, jadi gitunya lebih cepat lagi gitu kan, nah gitu, jadi mentoknya gitu, jadi main feeling aja lah, gitu ya, nah gitu. Jadi intinya waroknya ketukannya itu tergantung tempo, ya tempo bacaan kita. Baik, ada lagi yang lain? Cukup ya. Lebah mana? Berarti kalau tempo cepat berarti kan posisinya sama jenisnya yang harusnya kan jadi dilakukan boleh. Kalau tempo cepat, terus Untuk mat wajib sama jaiz. Jadi 3 harokat. Yang mad apa? Jaiz. Mad jaiz. Kalau mad jaiz boleh 2 dia. Ya, kita baca cepat berarti kan boleh mengurangi ketukan kan. Kalau baca mad wajib dan jadi gini, kalau mengurangi harokat tidak, hanya temponya saja. Ya artinya udah pastilah. Artinya tempo mad wajib dan mad jaiz dibaca santai dengan dibaca cepat itu otomatis, tapi tetap hitungannya sama-sama 6 harokat gitu ya. Cuman mad wajib saya bacanya gini, Kitaballahi wara'a dhuhurihim, Kitaballahi wara'a dhuhurihim. Tuh waroknya mad wajib karena cepat ya. Itu kan 6. Dengan baca Kitaballahi wara'a dhuhurihim, itu juga sama 6. Jadi tidak mengurangi gitu. Tidak mengurangi, yang 6 itu jadi 3 gitu. Jadi tergantung tempo. Jadi mau yang cepat banget Ustaz, umpamanya cuman kita bacanya Innalladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim, itu 6. Sama 6 tidak berubah, jadi 6 itu jadi 3 rokat gitu. Jadi tergantung ketukan. Karena memang apa? Karena tergantung main tempo kita, gitu ya. Tergantung main tempo, kecepatan di dalam membaca Al-Quran, kecepatan atau kesantaian di dalam membaca Quran, gitu ya. Nah itu. Jadi memang banyak kan. Perhatikan. Saya perhatikan banyak. Kadang-kadang imam aja saya lewat di masjid-masjid kita aja. Jadi baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Tuh, salah tuh. Kenapa? Temponya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Udah kelewat madnya itu, udah kelewat. Seharusnya Alhamdulillahi Rabbil alamin gitu. Jadi Alhamdulillahi Rabbil alamin, itu kepanjangan karena temponya segitu, madnya kudu begitu. Jadi yang tadinya 2 harokat seharusnya dia bacanya jadi 3 atau 4 itu. Gitu ya, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tempo segitu dia bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tuh udah melebihi harokat tuh. Seharusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cepat ya. Kalau mau santai baru lebih panjang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu benar tuh gitu. Jadi tempo yang menentukan ukuran harokat itu, tempo ya, kecepatan, lambat, sedang di dalam kita membaca Al-Quran. Bahkan banyak tuh, banyak yang baca Bismillahirrahmanirrahim, panjangan tuh udah.
Seharusnya Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, hanya udah panjangan tuh. Gitu ya. Melebihi dua harokat, melebihi satu alif atau dua harokat. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita sambut bulan Aidul Adha ya, insyaallah jatuh pada hari Rabu. Mudah-mudahan kita semua yang berkorban, korban kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang berlipat ganda. Semuanya yang berkorban dan panitianya juga Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.